Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Raungan naga yang berkepanjangan ini segera mengguncang seluruh dataran, yang disertai dengan serangkaian cahaya ungu tua yang tiba-tiba menyebar dari tubuh Ahbao. Memaksa serangan dari binatang ajaib di sekitarnya untuk berhenti segera, sambil mengisi mereka dalam keadaan ketakutan sementara dan menyebabkan mereka mundur. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, 5 iblis yang tersisa yang masih memiliki kekuatan bertarung segera berkumpul bersama, dan dengan raungan naga lainnya yang berbunyi bersamaan dengan Ahbao, raungan itu berasal dari Leng Xiao. Warna hitam pekat menyebar dari mereka, dan pada saat ini bisa dilihat perbedaan yang jelas dalam kultivasi mereka. Warna hitam keunguan yang dilepaskan dari tubuh Ahbao, itu tampak jauh lebih kaya daripada Leng Xiao. Pedang hitam keunguan itu melayang dari tangan Ahbao saat seluruh tubuhnya bermetamorfosis, sisiknya membesar dan menebal. Awalnya, tirani hanya mendapatkan lebih banyak substansi. Meskipun energi spiritual internalnya tidak terlihat telah meningkat, dia masih memberikan rasa bahaya yang kuat kepada semua orang. Sayap-sayap besar menyebar dari punggungnya, keempat cakarnya berada di tanah, ketika penampilannya yang mengerikan dan menyeramkan mendarat di tengah-tengah gunung. Melihat ke langit sambil menggemakan raungan naga, tubuh Ahbao meluas sekali lagi. Dan dari kepala sampai ke ekor, sekarang mencapai ukuran lebih dari 10 meter panjangnya. Yue sedikit menunduk, sehingga tidak ada yang melihat kedipan kebencian yang menembus matanya. Baginya, tak peduli sekuat apapun Ahbao, dan seberapa tinggi posisinya dalam iblis, dia tetap pada akhirnya adalah naga iblis yang sebenarnya. Dan bisa dikatakan juga, bahwa dirinya saat ini adalah dirinya yang sejati. Sebaliknya, Yue menganggap dirinya sebagai manusia. Klan bulan juga sangat dekat dengan manusia dalam hal fisik. Terlebih lagi dalam kasusnya yang membawa darah manusia, dan menyimpan kebencian jauh di dalam ke arah mayoritas besar iblis. Beberapa saat sebelumnya, Ahbao memberikan perintah pada penerus dari klan bintang untuk menggunakan grid profesi. Kesan aslinya adalah bahwa jika suatu hari Ahbao menghadapi situasi yang mengancam, bahkan dirinya sendiri yang sebagai istrinya akan dibuang dengan cara yang sama. Bagi iblis yang hanya memikirkan keuntungan, ini akan sangat mungkin. Tetapi apakah dia benar-benar akan melakukan hal yang sama dengan istrinya sendiri? Gadis selalu memiliki cara berpikir yang berbeda, dan dalam pertarungan yang intens, Yue bagaimanapun juga memiliki pertarungan batin yang liar. Dan pikiran-pikiran ini terus melonjak dalam dirinya seperti bambu musim semi setelah hujan, dan kemudian mengangkat kepalanya lagi, melihat lebih kuat ke arah seseorang tertentu di puncak bukit. Perubahan terjadi dengan cepat di tengah perbukitan, dan meskipun setinggi 10 meter, naga iblis tidak selalu memiliki keunggulan melawan binatang buas di sekitarnya, tetapi kekuatan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh binatang buas biasa dari peringkat ke-7 atau ke-8. Mungkin tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Secara khusus, dorongan yang mereka terima dari Ye Xiaolei akhirnya mulai menghilang seiring berjalannya waktu. Dengan raungan naga dari Ahbao, pedang emas hitam keunguan yang tiba-tiba menghilang, langsung jatuh ke dahinya dan mengambil bentuk tanduk hitam panjang keunguan. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia menghembuskan nafas hitam keunguan ke depannya. Dengan suaranya keras, dan ledakan keras pun dihasilkannya. Bang! Secara paksa mengirim setidaknya 3 binatang ajaib besar yang terbang ke langit, sebelum benar-benar hancur menjadi tidak ada, seolah-olah mereka mencair seketika. Setelah dia menghembuskan nafas ini, dapat terlihat dengan jelas, bahwa tanduk di kepala Ahbao menyala seperti nyala api hitam, serta sayap-sayap di punggungnya mengepak dengan tiba-tiba, dan dengan terburu-buru menuju puncak bukit. Saat dia mengepakkan sayapnya, dia menatap Yue ke bawah, kemudian mengangguk padanya. Yue jelas mengerti artinya, lalu berteriak keras. "Hati-hati," teriak Yue. Dua kata ini benar-benar menyenangkan di telinga Ahbao. Bahkan yang terperangkap dalam pengepungan, melihat kekhawatiran orang yang dicintainya, itu membuat semangat juangnya semakin menyala. Namun panggilan ini tidak terlihat dengan cara yang sama dari telinga Long Hao Shen,
karena Ah Bao yang punggungnya menghadap Yueye, tidak melihat bahwa ketika dia meneriakkan ini, penampilannya sebenarnya benar-benar diarahkan ke Long Hao Shen. Ah Bao meletus dengan peningkatan kekuatan lebih lanjut setelah mengungkapkan tubuh aslinya, seolah-olah kembali ke puncak aslinya. Bukan hanya itu, tetapi energi spiritual eksternalnya sekarang mencapai puncaknya. Meskipun energi spiritual internalnya masih mencapai 10.000 unit, kekuatan fisiknya sekarang benar-benar tak tertandingi daripada bentuk manusianya. Ketika binatang buas yang menghalangi jalannya berbenturan dengannya, mereka langsung hancur berkeping-keping, dan tanduk di dahinya itu sangatlah keras. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen dengan tenang menginjak tanah, lalu mengangkat kabut cahaya yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia justru menyimpan kekuatannya. Bukan hanya dia, tetapi kabut cahaya yang serupa juga muncul di bawah tubuh Han Yu dan Wang Yuan. Untuk bawaan dekat hampir seperempat, baik itu seorang prajurit atau kesatria, kemampuan menyimpan kekuatan tampaknya mungkin sangat sedikit digunakan. Tetapi di tangan Long Hao Shen, itu bisa menghasilkan strategi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sima Xian sedikit mundur, dan tidak menyimpan kekuatan apapun. Tetapi bola cahaya energi berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Mantra Lin Xin terus berlanjut sejak saat itu dan tidak berhenti sama sekali, dan benar-benar terus berjalan. Dari sini, tingkat kesulitan mantra ini bisa terlihat jelas, karena keningnya sudah basah oleh keringat. Baru saja menembus tingkat ke-6, mantra ini benar-benar menantang baginya untuk digunakan. Sementara masih belum ada jejak dari CR, mantra Chen Ying Er Juha telah dimulai, kedua tangannya memegang bola kristal saat gerbang pemanggilan makhluk mulai terbuka. 8 dari mereka, semuanya memiliki spesialisasi mereka masing-masing, tetapi mereka semua sekarang fokus pada bagian terkuat mereka, dan melakukan yang terbaik untuk menahan serangan musuh. Zhang Fangfang juga menatap dengan penuh perhatian. Meskipun dia mampu menggunakan menyimpan kekuatan juga, dia sebenarnya tidak menggunakannya, tetapi malah berdiri di sana dengan tenang, dan menatap binatang buas yang dibantai di depan Ah Bao dengan panik. Dalam keadaan yang sangat khusus, tubuhnya dengan cepat tertutup cairan, dan di tangan kirinya, perisainya jelas mendapatkan penampilan transparan. Ini adalah tubuh cemerlang, simbol kesatria dari tingkat ke-7. Meskipun Zhang Fangfang belum mencapai tingkat ke-7 dalam hal kekuatan, berada di puncak tingkat ke-6, ia bisa mengandalkan kendali atas energi spiritualnya untuk nyaris tidak menggunakan kemampuan kesatria yang kuat ini. Lebih dekat, Ah Bao semakin dekat dan terus semakin dekat. Setelah kembali ke bentuk aslinya, semua binatang ajaib yang ada, sekarang tidak dapat menghentikan pergerakannya. Semua orang tahu tentang tekanan besar yang keluar darinya, tetapi tidak ada yang ragu, bahwa kelompok mereka akan kalah saat dia berhasil menangkap Ye Xiaolei. Mata naga berwarna hitam keunguan berwarna Ah Bao penuh dengan aura dingin, dan amarah yang tak ada habisnya. Tekanan yang dia tanggung jauh melampaui Long Hao Shen. Di belakangnya, Yueye dan Leng Xiao pasti tidak akan menyerah. Kehilangan begitu banyak sekutu mereka, jika mereka tidak mengembalikan Ye Xiaolei, reputasi mereka pasti akan mendapat pukulan besar, dan ayah mereka pasti akan menghukum mereka dengan keras. Dalam keadaan ini, Ah Bao sudah tidak punya pilihan lain lagi, dan hanya bisa keluarkan semuanya untuk percaya pada kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin manusia biasa dari kelompok Long Hao Shen bisa menghentikannya? Ini benar-benar mustahil. Pada saat ini, tidak ada pikiran balas dendam muncul di kepalanya, satu-satunya targetnya adalah Ye Xiaolei. Akhirnya, ketika jaraknya ke puncak bukit hampir 5 meter, suara napasnya sudah bisa terdengar oleh Long Hao Shen. Begitu dia mengangkat kepalanya, itu terjadi dan bersentuhan langsung dengan Long Hao Shen. Kabut emas ini adalah sesuatu yang diketahui Ah Bao dengan jelas, dan dia tahu apa yang ingin dilakukan manusia ini. Namun meski begitu, apa yang begitu mengerikannya tentang itu? Setelah dia melewati begitu banyak kesulitan, bagaimana mungkin dia kekurangan sesuatu untuk melewati perlawanan terakhir ini? Bang! Api hitam keunguan dari tanduk di dahi Ah Bao menyebar luas ke seluruh tubuhnya, dan membungkus seluruhnya dalam api. Ini adalah skill yang hanya dimiliki oleh klan naga iblis, yaitu Defiance. Mengandalkan kemampuan ini, dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya untuk waktu yang singkat.
Meskipun aturan-aturan surga ilusi masih sangat menekannya, pada saat api hitam keunguan ini menyebar, tubuhnya menghasilkan lika-liku yang keras di sekelilingnya, dan sebenarnya untuk sementara waktu melindunginya dari peraturan-peraturan surga ilusi untuk waktu yang singkat. Kali ini, itu tentu saja tidak akan berlangsung terlalu lama. Tetapi baginya, ini sudah cukup. Sinar hitam keunguan mengerikan yang tiba-tiba mengelilinginya, itu mengibaskan semua binatang ajaib yang menuju kepadanya sekaligus, dan dengan kepakan sayapnya yang lain, ia menghadap Long Hao Shen tanpa rasa takut. Long Hao Shen telah menunggu sangat lama untuk ini. Di punggungnya, suara peri Yating sebenarnya terdengar agak kasar karena tekanan yang dia berikan pada mantranya. Cahaya keemasan di tubuh Long Hao Shen akhirnya terkondensasi untuk membentuk sepasang sayap spiritualnya, dan membiarkannya muncul secara harfiah sebagai Sion of Light. Mencengkeram gagang pedang Blue Rain Hibiscus of Light dengan kefuat tangannya, dan dengan kuat memusatkan energinya pada kaki kanannya, Long Hao Shen melakukan gerakan tebasan ke arah Ah Bao yang sedang terbang menuju ke arahnya. Serangan ini sangat mendalam, yang diluncurkan ketika cahaya berkedip-kedip di sekitar tubuh Long Hao Shen, dan seluruh keberadaannya memasuki keadaan yang dekat dengan makhluk spiritual. Pada saat ini, itu tampak benar-benar tanpa ancaman dan kekosongan pada kekuatannya, tetapi pada saat serangan itu dilepaskan, semua cahaya di sekitarnya tampak semakin dalam, seolah-olah semua esensi cahaya di sekitarnya diserap dalam serangannya. Pada saat serangan ini, sepertinya satu-satunya entitas emas yang tersisa adalah tubuhnya. Di udara, sinar emas samar menyebar dari langit saat menyinari tubuh Long Hao Shen, dan di dahinya, 9 pola ungu tampak terlihat, tetapi menjadi benar-benar emas dalam sepersekian detik kemudian. Serangan Long Hao Shen ini tidak hanya berisi semua kekuatannya, tetapi juga keseluruhan pemahamannya. Menghadapi tekanan besar seperti itu, Long Hao Shen memasuki kondisi luar biasa. Serangan sederhananya ini, tampaknya telah melampaui keseluruhan batasan yang ditempatkan di surga ilusi. Tiba-tiba, dua pedang Blue Rain Hibiscus of Light berbenturan dengan tanduk Kaisar Iblis Naga, Ah Bao, tampaknya membuat udara terhenti. Semua serangan di sekitarnya dari binatang buas ajaib dan orang-orang, itu sepertinya berhenti tepat pada saat ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.